Halo, selamat sore rekan-rekan trader semua dimanapun berada. Salam kenal dari saya, Wayan dari Bali ya. Untuk video kali ini saya ingin membuat video dengan versi bahasa Indonesia. Soalnya banyak juga yang request untuk dibuatkan tutorial dengan bahasa Indonesia ya. Oke, strategi ini saya kasih nama The High Voltage Strategy. Jadi basicnya di sini adalah garis moving averages yang saya kasih di main chartnya atau di layar utamanya, dan osilator di bagian window chartnya ya. Oke, ini hanya sekedar terjemahan dari versi sebelumnya. Jadi ini garis yang berada di main chart nih kita pakai sebagai, anggap aja itu sebagai terminalnya ya, atau persinggahannya gitu ya, biar gampang kita mengingat. Jadi ketika harga itu bergerak naik ya dan menyentuh terminal 1, kita sebut aja ini terminal 1, terminal 2, terminal 3 dan terminal 4 ya, seperti itu. Jadi pastikan trennya juga sebelum kita lanjut ke sana. Jadi pastikan tren dari market itu adalah sedang downtrend kalau di crash ya, dan uptrend kalau di boom ya. Itu aturan wajibnya yang kita harus patuhi gitu ya. Oke, kita bisa melihat ketika candlestick berada di bawah keempat terminal di atas nih, itu menandakan tren sedang turun ya. Untuk open posisinya tentunya kita tidak bisa langsung sell begitu kita melihat candlestick berada di bawah. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya sebelum kita open posisi. Oke, jadi intinya kita mencari pergerakan harga itu kembali ke area terminal gitu ya. Nah, seperti di contoh di sini ya. Ketika harga bergerak naik atau menuju terminal ya, dan perkecualiannya ketika osilator ya sudah berada di area supply ya, atau area sell. Jadi di value 90 ke atas itu bisa kita kategorikan sebagai area sell atau supply zone. Nah, untuk di bawah itu berada di 10 value ke bawah itu kita sebut area buy atau demand zone ya. Ketika harga itu bergerak naik dan sebelum dia menyentuh terminal 1 tetapi osilator sudah menunjukkan untuk sell, kita bisa sell dulu dengan lot terkecil untuk mengantisipasi floating sampai di sini ya. Jadi biar tidak ketinggalan sinyal, kita pakai lot terkecil dulu 0,2 gitu kan untuk entry. Oke, aturan yang harusnya kita patuhi itu adalah ketika situasinya seperti ini. Jadi ketika candle berhasil menyentuh ataupun tembus terminal 1, sementara osilator belum menunjukkan sell setup, jadi kita abaikan terminal 1, jangan open di sini. Dan di terminal 2 osilator sudah menyentuh supply zone atau area sell, jadi kita di sana bisa open posisi 0,2 dan ketika dia belum spike kita menuju ke terminal ketiga ya, di terminal ketiga. Jadi di sini kita open sell lagi. Kalau di sini 0,2 kita open di sini 0,4 atau 0,5 gitu ya, biar yang di bawahnya itu bisa tercover gitu. Jadi kira-kira saya anggap rekan-rekan sekalian sudah tahu ya tentang itu. Jadi fokusnya kita ke strategi aja. Oke, poinnya sama ya. Jadi setiap garis ini
itu memiliki fungsi sebagai support dan resisten yang kuat ya, yang kuat gitu. Jadi kita bisa pakai ini setelah kita padukan dengan osilator gitu. Nah, contoh lain di sini ada apa namanya ini? Arga bergerak di terminal 1. Nah, ini dia baru menyentuh ya. Menyentuh apa namanya? Supply zone ya. Dan spike-nya kecil. Nah, ketika dia masih berada di sini, kita jangan cut loss dulu, kita hold aja. Kita opennya di terminal kedua lagi dan terminal ketiga. Terakhir kita akan open di terminal 4 dengan lot yang lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi spike-nya pasti kalau nggak di sini ya di sini gitu ya. Kita punya 4 terminal, jadi kalian bisa cari nyamannya di mana untuk open posisi kalau kita bandingkan dengan osilator di bawah ini. Ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat lagi contoh-contoh lain. Itu di sini ada juga dia masuk area terminal 1 dan ini juga belum menunjukkan sell. Jadi kita nggak ambil sinyalnya ya. Nah, ini dia sudah masuk di bagian sell setup ya atau sell zone. Dan ini sudah masuk di area terminal 3 gitu. Nah, ini bagus sekali. Kita ambil di sini. Kalau misalnya dia di sini tidak spike, kita recovery-nya di sini ya. Untuk kompensasi istilahnya gitu ya di sini. Enaknya kita bilang tuh ya kompensasi gitu. Jadi di sini kita kompensasinya. Setelah di sini 0,2 lot terbuka, misalnya nggak spike, jadi kita opennya di sini untuk kompensasi atau 0,5 gitu. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk seperti itu caranya. Jadi bisa dilihat sinyal-sinyal yang lain. Jadi di sini juga dia mencapai terminal terakhir ya di terminal 4 gitu. Jadi spike-nya di sini lah. Kurang lebih di sini aja spike-nya. Jadi kita kombinasikan juga dengan osilator biar mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu ya. Oke, bisa dilihat juga selanjutnya masih sama. Nah, untuk uptrend ya, ketika crash dalam kondisi uptrend itu sangat riskan sekali kita untuk mencari spike-nya ya, sangat riskan sekali saya bilang. Kenapa? Walaupun dia spike, dia kemungkinan spike-nya itu kecil gitu loh. Size-nya itu kecil, ukurannya kecil ya. Jadi kemungkinan tidak tercover gitu loh. Jadi kita cukup ambil yang saat trending saja. Nah, untuk bentuk dari wire itu sendiri ya atau garisnya sendiri. Ketika dia menyempit seperti ini ya, ketika dia menyempit seperti ini, itu ringnya itu sempit ya, seperti ini kelihatan ya, ringnya sempit ya. Jadi begitu dia semakin melebar, mereka itu saling berjauhan jaraknya, itu ringnya juga semakin melebar gitu loh. Jadi saat seperti ini dan candle berada di atas, itu kita lebih baik kita hindari dulu untuk open spike trading. Jadi kita tunggu aja biar trennya turun gitu loh. Nah, seperti di sini dia berhimpitan seperti ini dan ringnya menyempit ya. Dan spike saat downtrend itu lebih rame gitu loh, lebih banyak dan ukurannya itu cukup besar ya, cukup panjang gitu. Jadi kita main aman saja gitu, nggak usah lah puluhan kali open posisi, cukup 1-2 kali tapi kita punya sinyal yang lebih akurat. Nah, seperti ini ketika dia saling renggang seperti ini ya, wire-nya dia atau terminalnya saling berjauhan seperti ini dan candle berada di bawah, itu tren turunnya itu kuat ya. Si tren turun masih kuat. Oke, kalau untuk di boom kita pakai boom. Ya, ini untuk boom ya. Boom bisa dilihat sekarang boom mengalami
pergantian arah tren kalau seperti ini. Ini akan menjadi pergantian arah tren. Kalau di M5 kita tidak bisa lagi menentukan spike zone kalau sudah berada di bawah garis seperti ini. Jadi kita ke M15. Nah, M15 kita masih punya beberapa kesempatan untuk entry, yaitu di sini dan di sini. Ya, kita melihat arah dari relatif osilatornya itu masih jauh dari demand zone. Jadi kita tunggu dulu ya. Tunggu dia sampai mendekati atau menyentuh ini dan kita bisa open posisi. Nah, seperti yang terjadi di sini ya, dia sudah menyentuh demand zone dan dia menyentuh juga terminal ketiga, hasilnya spike gitu. Ya, ini juga dia menyentuh yang pertama, terus di sini kita kalau berani open sebelumnya itu malah bagus. Kadang dia spike-nya sebelum ataukah dia sesudah seperti ini. Jadi kita punya planning, kita punya rencana bagaimana caranya biar kita tidak terploating banyak dan tidak ketinggalan momen juga gitu loh. Kalau saya sih pakai batasan. Kalau saya misalnya open early, jadi stop loss saya itu per 0,20 adalah $2. Jadi lebih dari itu saya cut loss, jadi nanti saya tunggu dulu di zona yang berikutnya gitu. Ya, jadi untuk urusan money management dan risk management saya kira rekan-rekan lebih tahu ya daripada saya. Jadi bisa diaplikasikan menurut planning atau rencana kalian sendiri ya, seperti itu. Oke, saya kira itu cukup jelas ya menurut saya. Jadi seketika kalau boom berada di atas dan wire-nya ini saling berjauhan seperti ini, itu menandakan tren naik sedang kuat. Jadi kita aman saja untuk trading spike-nya, kita aman-aman saja di sana gitu. Nah, ada satu lagi bentuk daripada wire itu sedang ketat-ketatnya gitu lah, atau sideways gitu. Itu bagus sekali. Kalau sideways kita cuma mencari overbought dan oversold. Jadi kita kalau oversold kita langsung buy gitu tanpa melihat wire gitu. Oke, kalau di sini kita bisa bilang kali ini sideways ya. Ini atau jalan di tempat gitu orang-orang bilang ya. Marketnya jalan di tempat. Jadi ini bagus untuk spike trading gitu. Jadi begitu dia nyentuh ini confirm atau salah satu yang confirm, ya udah kita ambil saja buy gitu. Oke ya. Oke, itu dulu rekan-rekan semua. Jadi silahkan di subscribe ke channel ini untuk info dan update dari strategi yang lain, dan join di Telegram group di bawah ya di deskripsi untuk lebih mengenal satu sama lain, dengan yang lain juga bergabung. Kita akan lakukan trading bareng juga di grup tersebut ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, salam profit buat semua. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.